Baik lagi di segmen podcast Tanya Pegawai di channel Yana Hidrografika bersama Rama. Nama panjangnya Rama doang. Enggak dong, ada nama panjangnya. Jadi kenalin guys, nama saya Rama Aziz Aulia Kristi. Hah? Rama Aziz Aulia Kristi. Ya. Saya Islam guys. Kirain Kristen. Oh, Islam berarti ya. Udah berapa lama sih Rama di YNH? Saya masuk dari ke YNH itu dari bulan April sampai sekarang, berarti sekitar berapa ya? 5 bulan 4 atau 6 bulanan. 5 atau 6 bulanan lah. 5 sampai 6 bulanan. Ya. Apa sih tugas utama operator di percetakan tuh? Tugas utama operator percetakan khususnya di YNH itu tugas utamanya adalah mencetak kayak nota atau kayak alas kaki yang buat car wash, atau ada juga yang kayak tabungan, kwitansi gitu. Mencetak semua produk yang ada di YNH gitu lah. Basically nyetak doang kah? Pernah ngedesain nggak? Sebenarnya saya masuk ke YNH tuh nggak langsung jadi operator. Enggak, oke. Nggak. Apa? Desainer? Nggak, awalnya saya tuh daftarnya jadi admin. Jadi admin ya. Kenapa tiba-tiba jadi operator? Lenceng gitu ya? Iya, jadi kan awalnya aku kan daftar tuh jadi admin. Ya. Terus aku tuh wawancara sama owner. Ya. Sama owner tuh disuruh jadi desainer. Awalnya kan jadi desainer tuh sekitar berapa ya? 2 bulanan kalau nggak salah. 2 bulanan. Ya. Sampai 2 bulanan. Nah, di 2 bulan itu tuh aku masih jadi desainer. Terus ada di satu malam, Ya. ketika aku kayak nemenin owner di toko, tiba-tiba owner bilang, "Mak, kamu jadi operator ya?" Kira-kira kenapa tuh? Apakah ada kesalahan dari kamunya ngedesainnya mungkin, atau emang ada karyawan baru desainer? Bukan, itu lebih ke karyawan lama yang out. Oh Ya, ya. jadi nggak ada yang ganti kan. Jadi terpaksa aku harus naik buat ganti posisi kosong itu. Padahal udah bakat tuh di desainer. Ya, udah mulai enak, udah mulai nyaman padahal waktu itu. Oke. Berarti belajar dulu ya awalnya. Iya, jadi jelas. desainer. Apa ada kesusahan nggak desain di Korea? Ya, ada sih sedikit-sedikit. Kalau kan di minggu-minggu pertama itu aku kayak belum kenal Corel banget ya. Aduh. Jadi di minggu pertama tuh aku harus benar-benar belajar dulu dari semua sih, dari nol sampai sekarang. Si berat ya. Ya, Minggu pertama. Tapi setelah minggu kedua, minggu udah ketiga mulai lancar. Jadi udah udah bisa apa? udah tahu shortcut yang membuat pekerjaan lebih cepat gitu. Oke, siap. Ada tips and trick nggak cara cepat belajar Korea? Nggak ada dari halaman mungkin selama pengalaman? Mungkin salah satu cara supaya bisa cepat belajar Corel tuh ya sering-sering nonton tutorial, terus diaplikasikan tutorialnya itu loh. Jadi nggak cuma nonton doang, tapi diaplikasikan juga. Sama, kalau udah diaplikasikan tuh jangan cuma diaplikasikan sekali, tapi terus-terusan gitu loh. Kalau cuma sekali mah nggak bakalan bisa-bisa gitu. Harus terusan dipakai. Jadi learning by doing, Ya, belajar betul. sambil bekerja. Ya. Oke, pernah nggak ngalamin salah cetak? Biasanya gara-gara apa? Pernah nggak, katanya kan sampai dipotong tuh dari gaji, katanya Ya. banyak, kata Agilan itu juga. Ya. Kenapa tuh? Pernah Ceritanya coba jelasin supaya karyawan-karyawan di sini atau Eri juga tahu. Jadi gimana sih ceritanya? Sebenarnya ada berbagai macam alasan ya. Oke. Mungkin kalau yang pertama salah cetak gara-gara akunnya kurang teliti lihat ACC-an ya. Aduh, gimana tuh? Kan di ACC-an tuh ada kayak tulisan yang ada yang udah ACC tinggal cetak, ada yang belum gitu loh. Oke. Nah kan aku tuh lagi mau nyetak-nyetak ya kan, lagi nyari-nyari buat, kan kalau nyetak tuh misalnya 1/4 nih. Nah 1/4 tuh kan F4 dibagi 4. Iya. Nah si F4 dibagi 4 tuh kan jadi bisa nyimpen nota 1/4 tuh 4 desain. Iya. Nah aku tuh lagi nyari teman buat biar bisa nyetak semuanya langsung, jadi nggak
nggak apa namanya, nggak sia-sia lah si Iya. kertasnya gitu loh, biar langsung kepake semua. Oke. Nah pas lagi nyari, Bisa nyari aku nyari fokusnya ke angka. angka apa tuh? Angka kayak nota si customer tuh mesennya berapa nih, 4 misalnya. Heeh. Nah aku tuh fokus lihat 4-4-nya itu. Harusnya. Harusnya aku tuh lihat hasilnya juga. Oh, tapi malah Rama mah 4 tapi itu tuh nggak di ACC Iya, sebenarnya. masih belum ACC. Masih revisi lah. Ya, tapi aku udah cetak. Terus ada juga yang kayak apa ya? Salah desain. Heeh. Jadi misalnya kan ada 2 desain nih di satu file itu. Heeh. Nah, aku malah nyetaknya file yang satu lagi gitu loh, bukan file yang ini. Oh. Itu juga ada. Terus kebanyakan mah kalau di pas aku awal-awal jadi operator tuh kebanyakan nyetak sih, karena emang kalau jadi operator tuh kan harus bisa itu ya, ngitung si nyetaknya itu harus bener gitu loh. Nah aku waktu itu kan belum tahu banget ya, Ya. jadi suka kebanyakan nyetaknya itu. Jadi wah, rejekanku banyak banget tuh Nah. 2 bulan pertama. Itu rejekan bisa di-spill nggak kira-kira berapa? Boleh sih, kalau di bulan pertama aku sampai berapa ya, sampai 1.800.000 kalau nggak salah. Sebanyak itu. Terus di bulan kedua tuh gak beda jauh. Masih itu. Iya. Berarti 0 dong selama sebulan ini. Ya nggak dipotong semuanya, cuma Oh, masih ada gitu. masih ada lah buat sebulan itu. Tapi ya di minggu pertama langsung habis sih. Habis betul. Ya. Itu gimana Kak Rama, apakah ada rasa menyesal atau ada ingin keluar atau gimana? Nggak ada. Kalau rasa menyesal ada sih. Lebih ke kayak gimana ya? Kan aku tuh baru awal-awal jadi desainer tuh beneran baru belajar banget gitu kan. Ya, Terus aku harus jadi operator, jadi harus belajar ulang lagi gitu loh. berarti udah mah kesini teh udah belajar jadi cara admin, jadi admin ditolak malah jadi desainer, di desainer mau disuruh jadi operator. Operator, ya. Tiga kali Gitu. belajar ya, mantap. Jadi gimana? Jadi- Teteh? Lupa lagi tuh pertanyaannya apa ya? Pernah nggak ngalamin salah cetak misalnya gara-gara apa? Spill dong. Berapa? Ini sudah 1 juta dapat 800, ratusan. ya. Nah itu tuh gimana bisa survive kah pas bulan pertama Oh. nggak digaji atau digajinya sedikit lah istilahnya. Kan di sini tuh ada uang makan ya. Uang makan. Nah, jadi aku bertahannya tuh dari uang makan ya. Oh, jadi uang makan masih bisa diminta gitu meskipun udah di Ya. reject dari gaji. Ya, masih Oke. dikasih. Udah itu aja ceritanya supaya clear nih. Jadi nggak salah paham atau sebelumnya udah ngobrol gitu sama owner. Kalau dia boleh enggak. Nah, Belum berarti pernah baru bagus ya, sekarang ya. baru podcast sekarang. Eksklusif dari arahnya sendiri. Kalau salah cetak biasanya solusinya gimana? Pernah nggak sampai panik? Oh iya, Kalau- panik nggak? Kalau sampai Mas- panik pernah sih, soalnya kan setelah cetaknya sampai banyak gitu loh. Waduh. Sampai banyak banget. Tapi ada yang satu tuh kan aku tuh nyetak tuh harusnya 6 ya. Iya. Tapi jadi 9 gitu. Terus nanti kalau seperti itu kayak bisa dibantu sama admin. Jadi si admin tuh nawarin lagi ke customernya. Oke. Jadi kalau si customernya mau beli ya mau beli yang nota itu, jadi rejekan kita aman. Aman. Tapi kalau nggak bisa ya udah reject gitu. Ya. Paling itu aja sih solusinya. Solusinya. Mesin printing itu kan gede dan ribet. Pernah nggak ngadat di momen genting? Oh, pernah nggak rusak Ah, mesin? sering banget sih. Sering banget. Sering banget. Apalagi di bulan Agustus tuh kan kayak orderan tuh kan lagi banyak banget. Oh iya, Terus kebanyakan orderan tuh kupon. kupon pasti. Sedangkan kupon itu kan harus pakai angka kan nomor gini. Numerator. Nah, jadi nomor itu kan kalau di mesin-mesin itu kan kerjanya agak lama ya. Agak lama. Hmm. Oke. Terus jadi kalau misalnya ada satu mesin yang macet di tengah jalan, Wah, itu pasti ngulang lagi Ngulang nomor-nomornya, iya. Apalagi cetakan tuh masih banyak. Jadi di bulan Agustus tuh aku kalau bagian pagi ya bisa jadi pulang tuh jam 9, jam 10 terus malam. malam. Oke. Kalau numerator tadi itu kan suka salah. Nah itu solusinya gimana tuh? Berarti Ya berarti
Kan harus ngulang dari awal Iya. lagi ya. Gak ada Iya. selain itu. Harus ngulang dari awal lagi. Kalaupun bisa lanjut ya agak ribet sih. Atau mencegah deh dari awalnya kan bisa. Misalkan udah mulai ngadat nih, wah matiin lah. Atau gimana? Nggak ada, Ya, nggak bisa. enggak sih, tetap harus kalau gitu nanti jadi ulang lagi tetap. Tetap ya. Aduh, soalnya kan kita full color ya, udah full color. Ya. Jadi Benar banget. kalau di offset kan harus 2 rim katanya. Ya. Kalau di sini mah berapa ini kupon? Minimal Kupon minimal tuh 5 buku. 5 buku. Satu kalau di A4 tuh dibagi 5 ya. Dari itu tuh. Mm. Tergantung ukuran juga sih kalau kupon. Oke. Ada nggak pengalaman kocak atau malah horor gara-gara mesin error? Pernah itu. Hah? Oh pernah? Ada. Oh kirain nggak pernah. Oke, bisa ceritain gimana? Kan mesin itu komponennya kebanyakan besi ya. Besi, oke. Ya waktu itu kan aku nggak tahu kalau kayak ada namanya di mesin tuh kalau error tuh namanya paper jam ya kan. Iya. Nah kalau mesinnya paper jam itu harus kayak dibuka si dalam mesinnya itu terus Wah. diambil si kertasnya. Iya, Nah, itu kadang-kadang suka apa tuh? ambil itu kadang-kadang kan suka kesedot tuh si besinya nyetrum tuh. Jadi nyetrum. Iya kayak gitu. Jadi ngerenyet, bahasa Sunda Iya. ngerenyet. Zzz. Terus suka agak-agak Aduh, kaget horor. gitu loh. Kaget, horor ya. Gak biasa ini. Iya. Kelistrikan Bener. deh. Apalagi kalau waktu itu kan belum tahu ya. Jadi kaget tuh bener-bener kaget ya. Apa ini? Pasti gitu reaksinya ya. Bener-bener kaget. Tapi pas paper jam itu pernah nggak apa ya? Aman gitu si kertasnya bisa dikeluarin atau ada yang tersangkut nggak? Oh, kalau itu sering. Jadi kayak Jadi nggak bisa dikeluarin gitu, harus ada teknisi khususnya atau enggak? iya. Ada pernah kan kalau paper jam itu kan si kertas itu nyangkut ya. Ya. Terus kalau kertas nyangkut misalnya pas kita tarik, tiba-tiba si kertasnya itu kerobek. Nah, robekan dalam yang kecilnya dia sekecil apapun robekannya itu bisa mengganggu kinerja mesin banget gitu. Bisa suka ada notifikasi tuh di komputernya nggak bisa di print. Iya. Seperti Sama itu. kalaupun emang bisa ngeprint nanti warnanya bakal hilang. Nah gitu. Jadi itu sangat menghambat banget, makanya kalau paper jam itu harus hati-hati banget sekarang. Kalau paper jam sekarang gimana, Arama? Alhamdulillah sih sekarang mah mesinnya udah pada bagus, jadi Bagus. udah jarang paper jam. Udah mesin terbaru berarti ya? Ya, Kalau terhambat itu sampai jam berapa berarti pulang? Pas terhambat gara-gara paper jam? Pernah? ya sebenarnya kalau paper jam tuh nggak terlalu lama ya, paling terlalu lama. nggak sampai 5 menit juga bisa diselesaikan. Cuma kalau emang ada yang nyangkut, Heeh. bisa jadi mesin itu nggak dipakai dulu gitu loh, jadi pakai mesin lain dulu. Oh, mesin lain dulu. Oke. Kayak gitu. Order paling aneh atau unik yang pernah kamu kerjain? Kayak dari segi desainnya ada unsur-unsur aneh, nyeleneh, Paling nggak ada. enggak sih kalau itu, cuma paling dari desainnya ya kan kalau nyetak itu ada ukuran si notanya itu. Nah desainer ini kadang-kadang suka kayak nggak sesuai ukuran gitu loh. Ada yang kecil banget, ada yang kegedean. Makanya si operator tuh kadang suka beres-beresin dulu desain baru menyetak gitu. Oh, desainernya nggak rapi desainnya. Bukan nggak rapi sih, seperti kayak kan misalnya kalau customer tuh biasanya suka ngirim contoh nih. Heeh. Nah si contohnya itu susah buat diapa-apain. Iya. Biasanya kalau dipotong sedikit si desainnya jadi beda gitu loh. Makanya desainer juga nggak punya pilihan lain buat ngedesain sesuai dengan apa yang customer mau. Jadi saya juga ya udah nyetak sesuai dengan apa yang customer mau aja. Oke. Order paling aneh atau unik. Kalau customernya ada yang aneh? Customer. Banyak sih. Apalagi ada satu pelanggan terbaik kita ya di Shopee itu ada namanya, kalau akun Shopee-nya itu boleh di-spill nggak sih? Jangan deh. Pokoknya ada satu akun Oke. yang pesan tuh selalu banyak gitu loh. Bagus ya. Sekalinya banyak tuh kayak misalnya dia tuh Berapa? pesan A4, A4. A4 tuh sampai berapa ratus gitu loh. Wih. Nah Sekarang masih ada? Masih udah, pesan? udah jarang Oh, lihat udah ya. jarang. Mungkin masih banyak stoknya. banyak stoknya. Ya, nanti kalau udah habis pasti makan lagi Masih kita lagi. dong. Terus gimana, Aiman? Ada Nggak banyak tuh, A4. Terus
Terus kan nanti itu kan jadi kayak pesannya itu ada 4, ada 1/2. Banyak banget maksudnya itu. Jadi kalau ada yang customer gitu aku selalu Suka atau selalu dikasih kerjanya ke orang. Hah? Kirain ini gaji atau ada apa? Tapi kalau sekarang kan ngejar target ya. Oh, Jadi pengennya sih ya yang 1 rim. iya. Ya, tunggu ya, 1 rim. Sekarang berarti jarang ya 1 rim. Iya, cuma 1-2 paling. Pernah nggak customer minta hasilnya cepet banget padahal mustahil? Iya, ada sih, pasti ada. Kayak si customer tuh kan kayak ngerengek buat minta hasil, tapi si desainernya itu masih ngajain desain yang lain. Oke. Jadi customer tuh kayak berpikir kalau kita tuh cuma melayani dia gitu. Ais. Padahal kita kan punya banyak customer yang lain yang harus kita layani juga. Oke. Udah jelas ya, berarti customer nanti pasti udah tahu sekarang. Sabar ya. Oke, terus lanjut. Gimana? Apa lagi? Lanjut ya. Gimana rasanya kalau hasil cetak pertama kali keluar dan ternyata bagus banget? Apakah puas atau gimana? Kan biasanya kalau dari desainer, warnanya agak terang nih. Kok pas dicetak jadi agak hitam atau rada gelap? Ya, kalau pertama kali nyetak itu aku kan masih belum bisa ngebedain ya. Jadi kayak ngelihat si notanya udah jadi di depan yang kayak mau di packing itu, ya bangga banget nih. Kayak, ih cetakan gua nih. Gitu lah. Terus kayak ada kepuasan tersendiri lah. Tapi kalau sekarang tuh udah tahu mesin. Udah tahu mesin. Ya, jadi kayak si warna dari mesin ini sama warna dari mesin ini tuh bakal beda gitu loh. Jadi tetap harus pilih-pilih. Jadi kalau mau warna misalnya yang cerah-cerah harus di mesin ini. Warna yang agak gelap harus di mesin ini. Gitu loh. Udah tahu ya, kayaknya udah berpengalaman banget. Udah berapa bulan berarti jadi operator? Masuk bulan ketiga kayaknya. Ketiga berarti 3 bulanan, 4 bulanan jadi operator. Oke. Sebaliknya, gimana kalau hasil cetaknya jong? Atau hasil cetaknya tintanya biasanya suka ada bercak-bercak dikit, gimana tuh? Kan kita tuh sebagai operator kalau mau nyetak nota tuh nggak langsung semana-mana nyetak ya. Iya. Jadi kan harus kayak diukur dulu, dibenerin dulu, dilihat dulu warnanya. Nah, jadi kalau misalnya warnanya nggak sesuai seperti apa yang ada di desain, ya kita nggak dicetak langsung semua dulu. Jadi kita kayak coba-coba dulu di mesin lain, baru kalau udah sesuai kita cetak semuanya. Gitu. Ya bagus ya, udah terprepare dulu, nggak asal-asalan nyetak. Apa pesan kamu buat customer supaya hasil cetaknya? Apa pesan customer supaya hasil cetaknya nggak salah? Pesan cara mesennya. Supaya ke Aramanya tuh hasil cetakannya tuh memuaskan. Paling cuma ngasih arahan yang jelas sih. Gimana? Misalnya kan suka ada kayak si customer tuh yang kayak masih bingung sedikit gitu loh. Maksudnya, kak ininya kurang gitu loh, kak itunya kurang, tapi kan nggak jelas nunjukin apa gitu loh. Jadi kalau kayak gitu dia kan jadi bingung kita harus ngapain. Makanya mending ya dari arahan yang jelas aja sih, ditunjukin gitu, nih yang ini nih dipanahin gitu yang kurang gitu. Sama lebih baik ya buat customer kalau mau ngedesain itu daripada kirim contoh gitu kan, nanti kan kalau kirim contoh ada kemungkinan tipe dari desainernya, jadi mending diketikkan gitu dari customer. Jadi kita tuh meminimalisir kesalahan lah gitu. Diketik aja ya. Tapi kalau di foto kan biasanya sih saya lihat suka dari foto juga ada banyak gitu, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya nggak apa-apa aja sih, cuma resiko buat typo sedikit itu kan meskipun cuma 1 huruf kan bisa merubah banget ya. Pernah ada ini pengalaman juga typo? Pernah ada. Itu reject berarti? Ya, maksudnya kayak sedia nih, kan I sama U tuh deket ya. Iya. Jadi kalau typo kan jadi sedua. Nah kan jadi salah cetak nantinya. Makanya lebih baik diketikkan saja gitu.
Itu kan salah desainernya, Iya, bukan dari fotonya berarti. Maksudnya gimana nih? ya kan, ya emang bukan dari foto, cuma Kalau kan, misalkan fotonya ngeblur, nah wajar. ya, tapi kan tetap buat meminimalisir typo mah mending diketik. Nah, sih. Jadi kita tinggal nanti copy paste aja. ya mainnya copy paste. Kalau disuruh pilih, lebih mendingan salah cetak 1000 lembar atau mesin ngadat pas deadline? Langsung aja lah, Mesin ngadat sih. mesin ngadat pas deadline. Udah sih, Arama udah beres. Terima kasih sudah datang di podcast CNH. Jangan lupa tonton podcast yang lainnya. Cek di silakan komen di kolom komentar pertanyaan apa buat di tanyain ke pegawai kita. Buat yang mau pesan nota kupon kostum undian ini sama nota 1/3 bisa telepon di nomor di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Arama and sign in out. Bye bye.